Eh, oh bisa. Sudah bisa Oh Pak. iya bisa. Iya. Saya Bisa. sudah bilang kepada Pak apa tadi. Silakan. Yang ambil dulu Bu Dwi, berarti Bu Fitri. Berarti karena Bu Dwi tidak ada, terkendala di Iya. Bu Fitri. Ini mikrofon yang lain ditutup. Ini ada suara yang lain. Iya. Saya duluan Bu. Ya Bu Fitri dulu. Bang. Silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini ya pembelajaran kita adalah bidang studi SKI. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong sama ketua kita Pak Dedi, tolong pimpin doanya Bapak Dedi. Ibu, sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oh, baik. Terlebih dahulu Ibu absen, apakah kehadiran Anda semua lengkap atau ada yang tidak lengkap? Ya. Akan diabsen ya Ananda. Sehat ya. Novia Nike ada teman kita? Hadir Bu. Hadir. Idar Lianti ada? Idar Lianti nggak ada ya? Ada teman kita? Bu. Ada Bu. Hadir Bu. Hadir ya. Zaina ada? Hadir Bu. Hadir. Dwi ada? Dwi gimana? Izin dia ya? Izin Bu, kada tulisan. Izin teman kita ya, Dwi. Ya ketua. Ahmad Sandi ada ya? Dedi ada? Lisna ada ya? Aisyah? Ada ya? Hadir Bu. Siti Rahma. Baik, pada hari ini teman kita ada satu orang yang ya kemungkinan dan keperluan ini ya satu orang teman kita. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuk materi yang akan Ibu lanjutkan nantinya, ya ada baiknya pada siang ini sebelum masuk materi baru kita, ya Ibu review terlebih dahulu materi yang telah dijelaskan minggu yang lampau. Kemarin minggu yang lampau Ibu barangkali sudah menjelaskan tentang sejarah di sana, ya ada pengertian sejarah, ya
Sejarah menurut bahasa, kemudian sejarah menurut istilah. Jadi di sini ada nggak di semuanya Ananda yang mengulangi pelajaran di rumah? Ada mengulangi? Ada, Bu. Ada? Ya. Ada, Jadi Bu. kalau memang ada, ya. Jadi kalau memang ada mengulangi pelajaran yang di rumah, ya coba Ibu tanya sama seorang pendidik tentang materi yang Bu jelaskan minggu yang lampau. Ya. Ibu persilakan kepada Ahmad, ya itu coba jelaskan lagi tentang sejarah, pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Masalah lampau yang benar-benar terjadi, Bu. Secara bahasa? Sejarah peristiwa masalah lampau yang pernah terjadi, Bu. Yang pernah terjadi. Kalau secara bahasa apa itu? Sejarah. Yang artinya pokok apa? Kalau pengertian secara istilah tadi apa? Peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya. Jadi itulah sejarah. Ya, sejarah adalah suatu peristiwa, ya, sesuatu yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Ya. Ya, baik, Ibu yakin dan percaya semuanya tentu sudah memahami materi yang kemarin. Ya, kemudian kita akan lanjut untuk materi pada hari ini. Untuk materi hari ini, ya, Ibu sampaikan dari tujuan materi adalah menganalisis, ya, menganalisis tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum membahas materi, ya, tolong Ananda semua perhatikan gambar. Ada lihat enggak? Nampak lihat gambar yang sudah Ibu pampangkan? Nampak, Bu. Nampak. Ya. Ya, coba dipahami ini, ya, coba diperhatikan gambarnya. Apa kira-kira atau tentang apa ini gambar? Ya. Nanti setelah diperhatikan, ya, kemudian tolong dideskripsikan. Ya, ada dua gambar ini. Ada dua gambar ini. Nah, ini yang gambar yang kedua. Nah, ini tadi yang pertama. Bisa dipahami gambarnya? Bisa? Pahami gambarnya kira-kira? Ya. Nah, sudah dipahami, kemudian silahkan deskripsikan terkait gambar yang telah Ibu pampangkan ini. Ya. Ibu silahkan kepada Siti Rohana, bisa enggak jelaskan deskripsinya? Terima kasih Ibu. Ya. Kalau menurut saya, gambar pertama itu tentang keadaan kota Mekah pada zaman dahulu. Di situ ada Ka'bah, ya, Ka'bah, dan di situ di sekitar Ka'bah ada banyak orang yang sedang melakukan ibadah. Ada yang sepertinya di situ ada yang kayaknya karena dia menggunakan kostum warna putih. Terus di situ juga ada, selain beragama Islam, di situ ada juga patung-patung di sekitar Ka'bah. Kayaknya kayak gitu, Bu. Seperti itu ya? Ya. Ya. Kalau untuk
Kalau untuk yang gambar yang keduanya, kira-kiranya apa? Kalau gambar yang kedua itu Bu, kayaknya ini gambar pasar ya Bu ya. Ya. Pasar belum kondusif, masih semrawut kayak gitu Bu. Jadi masih belum tertata rapi. Kalau menurut saya kayak gitu. Oh gitu ya. Terima kasih kepada Hana. Ya, kita beri aplaus untuk Hana. Ya, kira-kira ada lagi enggak yang mau menjelaskan? Tidak ada lagi yang mau mendeskripsikan gambar ini. Gambar saya Bu, Siti Aisyah Rahab. Ya, silakan, Siti. Sepertinya kalau gambar nomor 1 itu menceritakan tentang cara beribadah setiap suku, Bu. Ya, itu saja. Ya, di setiap suku yang mana ada di situ ada beberapa suku seperti Quraisy dan Muslim. Mereka itu Muslim beribadah sesuai dengan kepercayaannya seperti keliling Ka'bah. Dan kafir Quraisy itu ibadah dengan menyembah berhala. Iya, ya benar. Dan itu. gambar yang kedua Bu tentang kebudayaan perekonomian pada masanya Bani Quraisy di pusat Mekah. Ya. Nah, jadi hampir sama itu. Sama jawaban yang diberikan oleh penjelasan yang diberikan oleh Siti Hana dan Siti Aisyah. Ya, sama. Ya, kita beri 3 plus. Ya, beri 3 plus. Terima kasih kepada Siti Aisyah. Sama Bu. Ya, ini kan baru 2 orang ini, hanya perempuan saja. Ya, apakah tidak ada laki-laki yang mau menjelaskan? Bu, saya Bu. Ya, Bu, saya mau nambah, ya, ya. Dari jawaban teman-teman tadi, saya cuma mau menambahkan itu adalah keadaan kota Mekah yang masih kuno atau zaman lama itu Bu, zaman sebelum Islam. Dan yang kedua itu adalah keadaan pasar tradisional. Ya, cukup itu penjelasannya semua yang menjawab tadi benar ya. Betul semuanya yang menjawab. Ya, kita beri aplaus pada teman. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menjelaskan. Ya, berarti sudah nampak terbaca oleh kita. Ya, berarti Ananda sudah bisa membayangkan apakah kelanjutan dari materi kita. Ya, jadi sudah bisa terbaca bagaimana dari tujuan tadi adalah menganalisis masyarakat Mekah, ya, kondisi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan, ya, materi yang pertama. Kita lihat di sini bagaimana kondisi masyarakat, ya, kondisi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum. Baik. Bagaimana Ananda? Masih semangat? Masih Bu. Masih semangat? Bu. Ya, semangat ya, tetap semangat walaupun hari udah agak tinggi ya, nggak terasa panas ya, namun tetap semangat. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang keadaan atau kebudayaannya dengan kondisi seperti apa masyarakat Mekah itu ya sebelum datangnya agama Islam. Ya. Menurut para sejarah itu, ya, para sejarah sebelum datangnya agama Islam, ya, masa itu dinamakan dengan masa jahiliyah. Ya. Datangnya agama Islam, masa itu dinamakan masa jahiliyah. Masa jahiliyah, ya. Jadi bisa kita jelaskan apa itu jahiliyah? Zaman masih bodoh Bu, masih belum tahu apa-apa peraturan Bu. Oh gitu ya, ya. Jadi dari segi bahasanya bisa kita jelaskan di sini. Ya, jahiliyah berasal dari kata jahil, yang diturunkan dari kata dasarnya
atau bahasa Arabnya yaitu jahala, yang berarti bodoh. Jadi arti dari jahiliyah itu adalah bodoh. Ya. Jadi dari pemikiran apanya yang bodoh? Dari akhlaknya, Bu. Nah, iya. Akhlaknya di sini yang bodoh ya. Jadi bisa kita bayangkan di sini ya, istilahnya bisa kita dari paparan gambar yang sudah dilihat, sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi masyarakat ya, kebudayaannya ya, sebelum datangnya agama Islam ya. Kalau kita lihat di sini ada 5 di sini bayangannya bagaimana kondisi Arab sebelum Islam itu ya. Dijelaskan di sini yang pertama yaitu Mekah terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Jadi bayangannya kota Mekah itu adalah kota yang cukup gersang, ya, tidak ada pepohonan, ya. Jadi padang pasir yang tandus. Nah, seperti itulah bayangannya kota Mekah, ya. Nah, yang kedua, ya. Kota Mekah itu pakai hujan nggak, Bu? Iya, Pak Dedi? Kota Mekah itu sering hujan nggak? Oh, tidak sering hujan. Ya, karenanya di sana dijelaskan kota Mekah itu adalah gurun pasir yang panas dan gersang. Ya, karena tidak dituruni hujan. Ya, hujan. Jarang hujan, Bu, ya? Ya, tidak sama dengan iklimnya dengan negara kita. Oh, iya. Ya. Nah, yang kedua kita lihat di sini, masyarakat Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Jadi pengembara nomaden itu ada yang paham dengan nomaden? Berpindah tempat, Bu. Berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, Bu. Ya, Aisyah ini ya. Ya, Aisyah ini tidak 1 jempolnya, 2 jempol yang ya. Ya, jadi bangsa Arab itu dikenal dengan bangsa pengembara. Ya, pengembara yang nomaden, ya. Nomaden itu adalah selalu berpindah-pindah. Jadi tempat yang pertama pindah ke tempat yang baru. Ya. Mengapa berpindah-pindah? Karena mencari ketenangan, Bu. Mencari ketenangan untuk ketenangan atau keselamatan keselamatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh gitu ya. Jadi di sini mengembara, namanya kan mengembara. Kalau mengembara itu selalu berpindah-pindah. Ya. Pindah ke suatu tempat ya, dari tempat yang lama kemudian pindah ke tempat yang baru. Apa tujuannya mereka pindah? Ya. Tujuan mereka pindah di sana adalah untuk memenuhi kehidupannya ya, karena mereka mengembara ya, berpindah-pindah mereka untuk kelangsungan hidupnya. Ya, pindah mereka. Yang ketiga kita lihat lagi ya. Yang ketiga adalah masyarakat Arab senang ya, masyarakat Arab itu senang hidup berkelompok ya, dia berkelompok dan bergabung dalam kabilah satu suku yang sangat banyak jumlahnya. Jadi ada kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Tapi dengan bersuku-suku ini ya, mereka sering juga terjadi cekcok ya, bahkan terjadi perang ya. Itulah dari sisi positifnya, kalau kebiasaannya bangsa orang-orang Arab ini sebelum datangnya Islam hobinya berperang ya. Mereka di sana mengandalkan kekuatan, keperkasaan ya. Kalau yang kuat, perkasa, itulah yang hebat ya, seperti itu. Kalau disebut hukum rimba, Bu. Nah, iya, sama dengan itu, berkuasa mereka. Nah, berkuasa bagi yang kuat berkuasa. Ya. Lanjut kita yang keempat. Nah, yang keempat, mereka tidak menyukai anak wanita. Hah? Apa? Iya, mereka tidak menyukai anak-anak perempuan. Ya, jadi anak perempuan itu. Siapa yang bertanya tadi? Ya, kenapa anak perempuan tidak menyukai anak perempuan? Itu ya pertanyaannya. Ya. Karena anak perempuan ini, ya, jadi dia menyatakan perempuan ini adalah orang-orang yang lemah. Ya. Jadi perempuan ini tidak berguna. Ya. Bahkan perempuan ini hanya menjadi aib. Ya, makanya setiap anak yang dilahirkan, ya, istri-istri yang melahirkan
Kalau anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, ya, tidak dibolehkan untuk hidup. Ya. Jadi mereka mengira anak perempuan itu akan muaib, ya. Jadi perempuan waktu itu tidak berguna. Lanjut yang kelima, ya, yang kelima juga aib bagi satu keluarga jika tidak mempunyai anak laki-laki. Kenapa begitu? Karena di waktu itu laki-laki itu sangat berguna, ya. Karena di masa zaman jahiliyah itu, ya, berlakunya hukum rimba. Siapa yang buat seperti itu? Jadi laki-laki ini kuat, ya. Karena musimnya terjadinya perang, ya. Perempuan tidak bisa. Sekarang aja. Iya. Sekarang aja laki-laki berguna, Bu. Iya. Ya maksudnya di situ. Kalau untuk perang, perempuan tidak bisa dibawa ke medan perang. Ya, perempuan lemah. Ya, laki-laki kuat. Laki-laki itu berguna. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki dalam rumah dalam keluarganya, itu juga menjadi aib katanya. Ya, jadi begitu. Ya menjadi aib juga. Nah, lanjut. Itu adalah yang 5 ini adalah kita membayangkan di sini seperti itulah kondisi ya kebudayaannya masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Ya. Paham semuanya? Paham? Paham tuh? Paham nah. Paham nah. Mantap, Masya Allah. Lanjut kita kepada agama dan keyakinan masyarakat. Ya, di sini ya bisa dilihat. Lihat di sini. Ya, ada di sini 5 golongan di sini. Ya, ada 5 golongan di sini tentang keyakinan bangsa Arab. Ya. Ini ada yang menyatakan golongan yang mengingkari Sang Pencipta. Dan mengingkari adanya hari berbangkit. Tapi nyata-nyatanya tidak meyakini bahwasanya ada bahkan adanya hari esok. Ya. Yang kedua, golongan kedua itu mengakui adanya Tuhan. Ya, mereka mengakui adanya Tuhan, namun tidak meyakini adanya hari berbangkit. Yang ketiga, golongannya yang menyembah berhala. Ya, jadi yang menyembah berhala, ya, yang ketiga itu adalah golongan yang menyembah berhala. Sehingga yang menyembah berhala ini meyakinkan, ya, yang berhala itu adalah Tuhannya, bahkan dicari pemimpin, ya, pemimpin dari Tuhan yang paling besar, ya, itu dinamakan berhalanya adalah berhala Hubal. Di mana ditempatkan Hubal? Hubal di mana ditaruh? Diletakkan? Di samping samping Ka'bah. Itu adalah satu yang paling besar, itu adalah raja dari Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Lanjut yang keempat adalah golongan ajaran Nasrani. Kemudian yang kelima adalah golongan menyembah malaikat atau jin. Jadi itulah agama dan kepercayaan mereka, ya, yang mereka yakini, ya, sebelum datangnya agama Islam. Ya. Paham semuanya, Ananda? Nana Ibu semuanya paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Ya, kita lanjut. Ya. Karena sudah paham dengan keyakinan, ya, agamanya, ya, sebelum datangnya agama Islam, kita berlanjut kepada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Ya. Kita lihat di sini bagaimana kondisi sosial ekonominya. Bisa kita lihat bangsa Arab, ya, memiliki mata pencarian bidang perdagangan. Ya, kemudian ada bidang pertanian dan ada bidang peternakan. Ya, itu makanya tadi dijelaskan ada yang nomaden tadi. Ya, adanya nomaden di sana, ya. Itu jelaskan di sini perdagangan. Ya, jadi
mata pencarian Arab itu berdagang, ya, di sana berdagang, ya. Mereka berdagang di sana terjadi 2 musim di sana. Ya, kalau musim panas mereka perginya ke Syam. Kalau musim dingin dia perginya ke Yaman. Ya, terjadilah 2 musim di sana perdagangan. Ya. Yang berdagang ini adalah mereka yang tinggalnya di daerah perkotaan, ya, daerah pinggiran. Jadi disebut mereka dengan ahlul hadar namanya. Ya, jadi mereka yang sudah maju, ya, yang sudah tinggal di perkotaan, ya, sudah ekonominya sudah di atas itu, ya, karena dia sudah bisa berdagang, ya, keluar dari Arab, ya. Nah, ini adalah penduduknya yang tinggal di perkotaan, ya, mereka itu disebut dengan ahlul hadar, ya, ahlul hadar. Kemudian kita lihat lagi yang mata pencariannya petani, ya, bertani, bercocok tanam, kemudian beternak. Ya. Mereka ini adalah tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman. Ya. Mereka inilah yang hidupnya sering pindah. Ini pada dinamakan ini pada suku Bedui yang hidupnya pindah-pindah itu. Ya. Mereka berpindah-pindah, ya, untuk ke tempat-tempat yang lain untuk kelangsungan hidupnya, ya, untuk mencari tanah yang subur, ya, penghijauan, ya, untuk ternaknya, untuk makan ternaknya, ya. Ya, seperti itulah aktivitas kehidupannya, yang nomaden tadi, ya, berpindah-pindah. Ya. Kita lihat lagi di yang keduanya, orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal, ya. Di antaranya sini ada contohnya yang terkenal itu adalah Pasar Ukas di sana. Ya, Pasar Ukas itu adalah tempat mereka saling beradu kompetisi. Ya, nanti ada di sana diperjualbelikan syair. Ya, syairnya diperjualbelikan di sana. Ya, karena mereka berkompetisi di sana mana yang bagus, ya, sehingga bisa itulah adanya terjadi juga, ya, jual beli syair di sana. Ya. Kemudian kita lihat tadi, ya, ada kondisi pasar, ya, kondisi pasar yang masih gambar yang tadi sudah dipampangkan, kondisi pasar yang beradul atau masih belum rapi seperti itu, ya. Kita lihat juga di situ dalam ekonominya, bidang ekonominya orang-orang Arab ini, ya, itu jual beli dengan riba, ya, itu sudah menjadi tradisi bagi mereka, ya, tradisi yang sangat lazim bagi mereka, ya. Ya, contohnya jual beli barang misalnya, jual beli barang, ya, kalau kita beli barang, ya, kan dikembalikan dengan barang yang sama atau ya, barter, Bu. Ya. Barter. Barter, ya. Tetapi di sana mereka ada kelebihannya, nanti ada tambahannya seperti itu. Tidak harus dengan yang sama, ada tambahannya. Kemudian kalau pinjam meminjam juga seperti itu. Kalau meminjam, misalnya 1 onta sahabat Rasulullah itu dipinjam ontanya kecil, nanti dipulangkan harus onta yang besar. Jadi berlakulah. Jadi itu sudah menjadi tradisi di zaman jahiliyah. Ya, tradisi bagi mereka. Halo. Halo. Masih Bu. semangat ya? Masih, ya, Bu. Ya, masih semangat. Alhamdulillah. Jadi dari paparan materi yang sudah Ibu jelaskan ini, ya, apakah anak-anak Ibu semua sudah paham? Ya, yang dipaparkan tadi mulai dari kondisi, ya, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kemudian kita maju kepada agama dan keyakinan masyarakat Mekah sebelum Islam. Lanjut kita kepada kondisi sosial, ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Direkam video. Ya, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Paham semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Alhamdulillah. Mantap sekali ini, ya. Ya, bersemangat semuanya. Sudah paham dengan materi. Ya, jadi sudah paham dengan materi. Nanti akan Ibu bagi Anda kelompok. Ya, kita akan bagi 3 kelompok ini. Ya, akan bagi 3 kelompok. Sekarang
Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Mungkin agak sudah apa ya? Agak-agak nampaknya di sini Idar itu mulai-mulai agak gelisah ibu lihatnya ya. Mungkin Erdi agak panas ya. Kita sudah panas. Coba semuanya berdiri. Berdiri. Ya. Sabun. Ya. Ananda lihat apa yang Ibu lakukan, gerakan di sini ya, diikuti. Ya, kalau Ibu contohnya di sini, Ibu sebutkan sudah semuanya ya. Ya, kita agak rileks sedikit supaya semangat, tidak loyo lagi ya. Karena hari semakin panas, coba ikuti nanti ya. Kalau Ibu bilang seperti ini, gajah, wah, ya. Kemudian semut kecil, kecil. Nah, terus ular panjang ularnya. Ya, kemudian kalau cacing pendek, ya cacing pendek. Belajar Pancasila. Sabun. Nanti kalau ada kesalahan, ya kalau ada kesalahan akan Ibu beri sanksinya, akan dikasih sanksi. Ya, coba dimulai, ya ikuti. Gajah. Namanya besar seperti itu. Gajah. Semut. Kecil. Ular. Gajah. Besar. Ya. Ular. Panjang. Cacing. Pendek. Allah. Ya. Baiklah. Kita cukup sampai di situ aja. Sudah semangat semuanya? Semangat? Sudah, Bu. Kan kita bagi ya, Ibu bagi kelompoknya. Ketuanya nanti 3 ya, 3 orang. Nah, jadi di sini kelompok 1 ketuanya Ahmad Suandi. Ya. Kelompok 2 ketuanya Dedi. Dengar, Bu. Nah, ya Dedi, masih semangat. Kelompok 2 itu Dedi. Kelompok 3. Semangat, Bu. Semangat. Ya, semangat. Kelompok 3 ketuanya Zainal. Jadi sekarang sudah tahukah tugasnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, sekarang kita akan silakan dulu Ananda cari anggota kelompoknya. Ya, duduk berkelompok. Ya. Nah, perhatikan ini, ya, perhatikan ini ke depan. Ada Ibu buat di sini. Ya, sebelumnya juga sudah Ibu kasih pada Ananda sebelumnya. Ya, ada di kertas LKPD ya. Kertas LKPD. Ada teka-teki silang. Ya. Jadi, silakan Ananda kerjakan ya. Silakan ini dipahami, yang kuasai diskusi berkelompok. Ya, diskusi masing-masing kelompok, tidak ada bertanya kelompok lain. Ya, kita hanya berdiskusi dengan kelompok kita masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Bentar ya, Bu. Ya, silakan. Dong. Mau alak mau tampil. Ada the film. On. Ya, selesai? Selesai? Anda Ibu semua? Kelompok sudah selesai?
Apa, Ahmad? Pertanyaannya ada peningkatan, Bu. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa namanya? Frekuensi ini kan peningkatan, Bu. Ya, TTS-nya di sana ada berapa? TTS-nya ada 13. Iya, Bu Fitri. Selesai Bu semua? Fitri. Halo, Ya. Bu Fitri. Bu Ya. Fitri, itu kita sudah mau berakhir. Ya, silakan Posisi dikumpul closing. karena waktu kita sudah habis. Silakan dikumpul. Ya, Ya, silakan Bu. kumpul ya. Bu, di sini salah satu saja perwakilan berkelompok, ya perwakilan berkelompok untuk nomor 1 sampai 3 itu tolong dijawab itu dari kelompok 1. Nomor 1. Itu nomor 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Tadi kelompok berapa, Bu? Tadi nggak jelas suaranya, Bu. Oh gitu. Nanti kelompok 2 bisa? Kelompok 2? Kelompok 2 jadi? Kelompok 2 yang nomor 1 menurun ya, Bu. Iya, bagus. Yang menurun. Yang menurun ini kalau tidak salah jahiliyah ini, Bu. Kotaknya pas jahiliyah. Ya. Jahiliyah ya. Jadi kehidupannya kehidupan sebelum Islam itu disebut dengan masa jahiliyah. Ya. Jahiliyah. Jadi yang keduanya? Berhala, Bu. Ya. Berhala. Yang ketiga cuma 3 saja dulu. Menghormati tamu. Menghormati tamu, Bu. Menghormati tamu, Bu. Ya, jadi yang menghormati tamu ini adalah perilaku terpujinya. Jadi ada perilaku positif dan negatifnya. Ya, negatifnya di sini mereka memang jahiliyah. Ada yang positifnya mereka, kelebihannya mereka sangat menghargai tamu. Ya, jadi kalau Ibu lihat di situ bagus dari hasil tugasnya, ya semuanya aktif mengerjakan. Ya, mungkin karena waktu juga ya yang membatasi kita. Baiklah, Ibu akan simpulkan materi kita yang hari ini, yaitu kita telah mempelajari tentang bagaimana keadaan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya, jadi kebudayaannya tadi di sana mereka disebut masa itu adalah masa jahiliyah. Ya, kenapa jahiliyah? Ya karena di sana mereka masih tidak mengenal adanya Tuhan. Jadi dari akidahnya mereka jahiliyah sekali. Ya, kemudian kita berbicara tentang agama dan keyakinan. Ya, agama dan keyakinan mereka di sana adalah menyembah berhala yang diyakininya. Bahkan ada sebuah patung yang dijadikan sebagai pemimpin di sana, rajanya Tuhan. Ya, di segi ekonomi lagi, ya kondisi ekonominya mereka ya yang di perkotaan hidupnya di mata pencariannya adalah berdagang. Mereka sudah tinggal di perkotaan, itu disebut dengan ahlul tinggal di pedesaan atau di pedalaman. Mereka mata pencariannya adalah berternak dan berternak. Bu Fitri cukup, Ibu. Nah, ini itu kesimpulan semuanya dari materi kita. Sudah paham semuanya, Ananda? Sudah, Bu. Baiklah, kita tutup. Ya, sebelum Ibu tutup di sini, Ibu akan menyampaikan untuk minggu depan pembelajaran kita adalah peristiwa dakwah Rasulullah, ya, dakwah Rasulullah periode Mekah. Ya, itu akan kita jelaskan minggu depan. Baik, Ananda Ibu semua, mungkin waktu yang memisahkan kita, ya kita pembelajaran ini dengan baca kafaratul majlis. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.